Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di malam 2 Sya'ban. Ini adalah bulan yang spesial. Kenapa? Karena Rajab itu bulan yang mulia, Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Maka yang di antara keduanya pun juga menjadi bulan yang mulia. Sya'ban itu dinamakan Sya'ban. Sya'ban itu kenapa? Li'annahu yatasya'abu minhu kullu khairin. Kenapa? Karena akan bercabang dari bulan ini semua kebaikan. Ada juga yang mengatakan Sya'ban itu sya'abana. Itu menjadi terang dan menjadi jelas. Itu makna daripada kata Sya'ban. Yang jelas intinya bulan ini bulan yang enggak sembarangan, ini bulan yang istimewa. Dikatakan bahwasanya suatu ketika hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau ditanya, "Ayyus shaumi afdal ba'da Ramadan?" Ya Rasulullah, puasa apa yang paling baik setelah Ramadan? Maka Nabi SAW menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Itu setelah Ramadan paling bagus ya puasa Sya'ban. Kenapa? Karena untuk mengagungkan Ramadan. Kemudian mungkin juga ada riwayat yang lain lagi. Nabi SAW ditanya, puasa yang paling bagus setelah Ramadan apa? Nabi menjawab itu puasa bulan Muharram. Artinya ketika ada dua riwayat yang berbeda, maka kita semuanya bukan yang satu digugurkan, satu diunggulkan, enggak. Akan tetapi di dalam ilmu hadis ada yang namanya imkanul jam'i, mesti bisa digabungkan enggak? Artinya kita mesti bisa menggabungkan enggak? Kalau Nabi SAW pernah ditanya, puasa paling utama setelah Ramadan kapan? Nabi pernah jawab Sya'ban, pernah menjawab itu bulan Muharram. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi kedekatannya dengan Ramadan, maka Sya'ban menjadi mulia. Dan kalau dari sisi itu ada bulan haram yang istimewa, maka Muharram juga menjadi istimewa. Begitu ya. Kemudian juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau juga pernah meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, itu puasa terus sampai kita nganggap ini jangan-jangan nggak pakai libur ini puasanya. Karena yang libur terus sampai kita nganggap ini jangan-jangan nggak puasa sama sekali. Kemudian setelah itu Sayyidah Aisyah mengatakan, saya tidak pernah lihat Nabi SAW itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh. Jadi pasti ada yang dilewati sama Nabi begitu. Kecuali bulan Ramadan. Dan bulan yang paling Nabi sering puasa itu adalah bulan Sya'ban. Itu adalah bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW itu seringkali mungkin di bulan Sya'ban ada bagian awal yang Nabi gak puasa, setelah itu Nabi SAW itu puasa dan terus digabungkan sampai di bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Berarti dalil bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya adalah sunnah. Ingat ya? Puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya adalah sunnah. Gitu. Nah, namun kadangkala puasa di bulan Sya'ban itu juga bisa jadi hukumnya haram. Kapan itu? Di pertengahan akhir Sya'ban. Untuk puasa-puasa tertentu itu hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Jika Sya'ban hanya tersisa setengah, berarti mulai tanggal 16, maka kamu enggak usah puasa lagi. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala sauma hatta yaji'a Ramadan." Kalau sudah pertengahan akhir Sya'ban, maka enggak usah puasa sampai nanti datangnya bulan Ramadan. Berarti secara umum puasa mulai tanggal 16 Sya'ban itu hukumnya adalah haram berdasarkan hadis di atas. Kecuali, ada kecualinya. Bentar, ini paham apa enggak ini? Kok wajah-wajah kok kayak ngelamun semua ini? Halo, paham semua ya? Yang mau minum kopi, kopinya boleh diminum biar enggak ngantuk, biar fokus. Ini saya ulang lagi ya. Kadangkala puasa di bulan Sya'ban itu bisa dihukumi haram berdasarkan sabda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Jika Sya'ban itu hanya tersisa setengah, maka janganlah berpuasa. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada pula hadis riwayat Ibnu Majah, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan." Apabila bulan Sya'ban itu hanya tersisa setengah, maka nggak usah puasa sampai datangnya bulan Ramadan. Jadi secara umum puasa mulai tanggal 16 Sya'ban sampai Ramadan itu hukumnya haram berdasarkan hadis-hadis di atas, tapi jangan dipotong kecuali ada perkecualiannya. Satu, apabila puasanya itu adalah puasa yang wajib. Contoh, apa puasa wajib? Qadha wajib apa enggak? Wajib. Jadi punya qadha Ramadan belum dibayar. Udah tanggal 16 Sya'ban gimana? Ya tetap qadha. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Gitu. Yang kedua adalah karena kebiasaan. Jadi orang yang punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis, kemudian setelah pertengahan Sya'ban dia masih mau melanjutkan Senin dan Kamisnya, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan. Bisa dipahami ya? Habib, saya biasa, cuma kadang-kadang ya bolong. Tapi pernah, sering. Ya udah enggak apa-apa. Nah, kamu silakan, kamu di pertengahan akhir Sya'ban, kamu tetap mau puasa Senin dan Kamis, itu diperbolehkan. Yang ketiga, apabila disambung dengan sebelum 16. Di tanggal 14 Sya'bannya dia puasa, 15 Sya'bannya dia puasa. 16 kan harusnya enggak boleh. Terima kasih, Ustaz. 16 itu kan harusnya enggak boleh. Tapi karena 15-nya dia puasa, maka 16-nya dia puasa boleh. 17 Sya'bannya dia puasa boleh. 18 Sya'ban boleh. Sampai Ramadan boleh. Kecuali kalau dipotong 20 dia enggak puasa. 21 ya enggak boleh sudah. Nah, karena sudah enggak bersambung, sudah terpisah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi akan banyak tanya itu. Puasa setelah setelah pertengahan akhir Sya'ban hukumnya apa? Ya hukumnya haram kecuali gambaran-gambaran yang tadi saya sebutkan. Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian setelah itu, untuk teman-teman yang mau nanya nanti bisa WhatsApp ke admin Ngaji Senin ya. Tapi malam ini hanya kita tampung sedikit pertanyaan, dan utamanya yang bertanya tentang Sya'ban itu yang akan kita jawab di pertemuan kali ini. Dan kalau ada yang nanya, loh apa sih? Lah kenapa sih pertengahan akhir Sya'ban kok nggak boleh, itu kenapa? Dan ulama mengatakan, nah kalau kamu tuh orang yang punya kebiasaan atau wajib, ya silahkan. Tapi kalau kamu baru mau latihan puasa itu di pertengahan akhir Sya'ban, maka nanti jadi tanggal 1 Ramadan kamu masih malas akhirnya. Akhirnya kamu masuk Ramadan, kamu tidak dengan semangat, tapi sudah dengan payah. Itu apabila baru mulai puasa di pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban. Itu hikmahnya di situ. Kemudian setelah itu, jadi bicara tentang Sya'ban itu juga kita bicara tentang peristiwa-peristiwa istimewa yang jadi di dalamnya. Tadi saya menyebutkan bahwasanya ada peristiwa pemindahan kiblat. Itu kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Namun setelah Nabi SAW itu berulang kali minta kepada Allah dan menunggu terus, maka kiblatnya itu dipindah ke arah Ka'bah. Kemudian juga turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu, itu ada di bulan Sya'ban. Makanya sahabat itu para ulama seperti Imam Syihabuddin Al-Qastalani dan lain sebagainya, mereka sampai-sampai menamai bulan Sya'ban itu adalah bulannya orang yang mau sholawat kepada Nabi SAW. Dinamakan Syahrus Sholawah. Itu daripada bulan Sya'ban. Kemudian setelah itu, di antara mungkin ada yang bertanya ya, tentang apa kok ulama-ulama kok punya tradisi ada sholat nisfu Sya'ban, mabrur nisfu Sya'ban dan lain sebagainya, kan mungkin ada yang bertanya begitu. Dari kesempatan ini kita jawab bahwasanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Sesungguhnya kaum muslimin di masa beliau kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu mereka fokus dengan mushafnya masing-masing. Dan mereka rata-rata mengeluarkan zakat mal ketika bulan Sya'ban. Biar apa? Biar orang-orang yang lemah dan miskin itu ketika puasa Ramadan nggak kepikiran. Kalau kita kan mengeluarkannya Ramadan. Ya kan, kenapa? Biar kalau lebaran nggak kepikiran. Bedanya orang dulu sama sekarang ya. Orang kalau yang sahabat, yang generasi Anas bin Malik itu mengatakan enggak.
Justru Sya'ban itu dikeluarkan zakat mal. Kenapa? Karena biar orang-orang yang miskin itu nggak kepikiran lagi. Alhamdulillah saya punya uang untuk makan. Kita kan tidak mengeluarkan kadang mepet Idul Fitri. Kalau sudah mendekati Idul Fitri, nanti biar kalau lebaran nggak bingung. Ini yang dipikirin lebarannya, ya kalau orang soleh yang dipikirin itu puasa Ramadannya, biar ibadahnya maksimal. Orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang miskin. Jadi tidak ada masalah. Jadi orang itu di waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu itu mereka memperbanyak ibadah di momen itu tanpa ada contoh dari Nabi itu nggak ada masalah. Nah, ini yang ada di zamannya Anas bin Malik itu masih ada para sahabat. Tapi ketika mereka itu setiap Sya'ban ada satu tradisi, mereka itu langsung bergegas menghadap mushaf mereka masing-masing, memperbanyak baca Al-Quran, nggak ada yang ingkar, nggak ada masalah. Nah, memperbanyak ibadah di saat-saat tertentu itu boleh-boleh saja. Ini contohnya dalilnya. Kalau memang itu perbuatannya nggak boleh, mestinya Anas bin Malik sudah ingkar. Loh, Nabi nggak pernah loh. Bulan Sya'ban itu kemudian ngambil mushaf, tapi nggak pernah begitu. Kan bisa Anas bin Malik bicara begitu. Tapi kan nggak. Anas bin Malik nggak mengatakan seperti itu. Justru malah diapresiasi. Maksudnya dianggap itu satu tradisi yang bagus apabila Sya'ban mereka sudah mulai mensibukkan diri mereka dengan ayat suci Al-Quran. Nggak ada masalah. Habib saya kalau buat maulid mau memperbanyak sholawat, boleh. Nggak apa-apa. Habib saya itu lahirnya setiap bulan Jumadil awal, saya tiap Jumadil awal saya mau memperbanyak puasa, boleh enggak? Kemudian saya 1 bulan mau puasa terus, silakan, enggak apa-apa. Boleh aja, selama enggak sampai melanggar aturan syariat ya. Habib saya ulang tahun, besok ini tanggal saya berbarengan dengan Idul Fitri, saya mau merayakan ulang tahun saya dengan puasa, ya haram. Idul Fitri itu dilarang orang untuk mengerjakan puasa. Paham ya? Sampai kata Habib bin Abi Thabit mengatakan, Salamah bin Kuhail mengatakan, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya orang-orang yang berbondong untuk mempelajari ayat suci Al-Quran. Gitu. Kemudian setelah itu, bicara tentang Sya'ban juga nggak bisa lewat dari tentang masalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Nah, banyak sekali riwayat-riwayat dari beberapa tingkatan ya. Yang riwayatnya hadisnya sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif. Tapi intinya karena banyaknya riwayat, maka tetap kita berpegangan bahwasanya waktu malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang mulia. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya mengatakan, di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang agung, yang berkah, yang luhur. Itu adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam itu Allah mempertunjukkan kepada hambanya dengan pengampunan, dengan rahmat, mengampuni siapapun orang yang minta ampun, dan merahmati siapapun orang yang berdoa dan minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjawab doanya orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyingkirkan kesusahan orang-orang yang sedang banyak masalah, sedang berduka, disingkirkan semua, diselesaikan semua permasalahannya, dan juga memerdekakan banyak orang daripada siksa api neraka. Dan di malam itu, menurut sebagian riwayat, ada saat dicatatnya rezeki dan amal perbuatan manusia. Itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi SAW beliau bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memandang hamba-hambanya, seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka semuanya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni, kecuali dua kelompok. Siapa mereka? Satu, orang yang musyrik. Siapa sih orang musyrik? Orang musyrik itu adalah orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah musyahin, orang yang sukanya bermusuhan. Saya nggak cocok dengan si A, saya nggak mau nyapa dia. Saya nggak cocok dengan si B, saya nggak mau nyapa dia. Saya nggak cocok dengan si ini, saya nggak mau ketemu lagi sama dia. Lebih baik kita nggak usah saling tegur sapa dan sebagainya. Orang yang sukanya dikit-dikit musuhan, maka orang-orang itu tidak akan mendapatkan ampunan, di mana hari Allah Subhanahu Wa Taala di malam itu mengampuni banyak sekali hambanya. Tapi kalau hatinya penuh permusuhan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya itu. Bahkan dalam riwayat yang lain juga ada. Riwayatnya daripada Imam Al-Baihaqi. Itu katakan
Nabi SAW bersabda, "Yattali'ullahu ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala akan memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lil mu'minin wa yumhil lil kafirin. Maka Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir akan ditunda azabnya. Wa yadau ahlul hiqdi bihiqdihim hatta yada'uh. Dan orang-orang yang punya kedengkian, maka Allah ditinggalkan. Enggak langsung diampuni sampai dia meninggalkan semua kedengkian dalam hatinya, baru ketika itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ambil pelajaran malam istimewa yang mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rahmatnya, memerdekakan orang dari api neraka, mengabulkan doa, menyingkirkan segala macam duka dan penderitaan. Semuanya bisa dapat kecuali orang yang dia itu suka bermusuhan. Maka orang semacam ini, maka dia tidak akan mendapatkan anugerah Allah yang istimewa, entah itu ampunan, entah itu rahmat Allah. Kenapa? Karena penyakit yang ada di dalam hatinya. Seperti itu. Oke, hati-hati, bersihkan hati selalu ya. Nanti selalu, jangan sampai ada di dalam hati kita tuh penyakit dengki. Dengki baru dengkinya sama orang soleh. Oh, tambah bahaya itu nanti. Bersihkan hati kita. Kenapa sih kok kita harus dengki sama orang? Ya yang pantas dapat nikmat saya, dia tuh nggak pantas dapat nikmat. Sekarang kita tanya balik, yang ngasih nikmat siapa? Allah. Berarti kamu lebih pintar dari Allah. Oh, anggap dirimu lebih hebat dari Allah, lebih bijaksana. Seakan-akan kamu menyalahkan Allah, kenapa Allah ngasih nikmat ke dia, nggak ngasih nikmat ke kamu? Ya kan seperti itu kan gambarannya. Setelah itu yang kedua, kalau kamu dengki, untungnya buat kamu apa? Apakah dengan kedengkianmu nikmatnya dia berkurang? Enggak. Tidak ada ceritanya nikmat dalam kehidupan seseorang berkurang karena ada orang yang dengki. Enggak ada. Enggak berkurang nikmatnya. Justru yang dengki semakin lama semakin susah. Baik, ini punya tetangga, dia nyimpen perasaan dengki, tetangganya beli mobil baru. Masya Allah. Itu bisa masuk angin itu. Besoknya setelah beli mobil baru, ternyata bangun rumah. Rumahnya gede, tanah sama-sama dibeli semuanya. Bukan cuma masuk angin, serangan jantung gitu bisa-bisa. Nah, kenapa? Karena dengki. Dari dengki itu nggak merugikan siapapun kecuali orang itu sendiri. Makanya ketika Anda meninggalkan kedengkian, bukan berarti Anda baik kepada orang. Enggak, Anda baik kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda meninggalkan kedengkian. Orang yang dengki itu ibarat orang yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia sakiti dirinya sendiri, tapi berharap orang lain juga ikut menderita. Nggak bisa. Yang jadi dirinya semakin menderita, orang lain semakin bahagia. Ya, makanya setiap orang dapat nikmat di sekitar kita, doakan, ya Allah semoga nikmatnya ditambah. Begitu. Ya orangnya, Habib ini orangnya nyebelin, orangnya jahat, orangnya itu dan lain sebagainya, tetap kamu doain. Kamu doain. Sekalipun kamu berat, tetap kamu harus bisa maksa. Karena itu termasuk bagian daripada melawan hawa nafsu. Begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Apa yang harus kita lakukan ketika malam nisfu Sya'ban? Di malam nisfu Sya'ban, maka lakukanlah amal-amal soleh. Ihya, kita hidupkan malam itu. Ihya ulail, menghidupkan malam. Dengan cara apa? Dengan cara menambah salat sunnah boleh. Biasanya Anda kalau maghrib sebelum isya nggak pernah salat sunnah awabin. Tapi karena malam nisfu Sya'ban, Anda melakukan salat sunnah awabin 6 rakaat, boleh. Kemudian Anda membaca Quran sendiri di rumah, boleh. Mau berzikir kepada Allah, boleh. Mau berbanyak salat pada Nabi Muhammad, silahkan. Membuat halaqah pembacaan hadis, boleh. Membuat pengajian, silahkan. Intinya malam itu adalah malam yang istimewa. Jadi kita menghidupkan malam itu dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma harus dipahami, jadi tidak ada yang namanya salat nisfu Sya'ban, itu enggak ada. Usolli salatan nisfi min Sya'ban, enggak ada. Loh, nisfu Sya'ban kan orang pada salat, itu mungkin salat sunnah awabin. Sunnah awabin itu adalah salat sunnah antara maghrib dan isya minimal 6 rakaat, maksimalnya itu menurut sebagian riwayat 20 rakaat. Enggak apa-apa itu. Namanya salat sunnah awabin, bukan salat sunnah malam nisfu Sya'ban, enggak ada. Paham ya? Saya mau salat sekian rakaat, kenapa? Saya niatkan salat sunnah nisfu Sya'ban, enggak ada. Ada salat sunnah nisfu Sya'ban itu enggak ada. Yang ada adalah mungkin para ulama mengajarkan untuk melaksanakan salat sunnah awabin. Gitu mungkin. Intinya bulan Sya'ban ini bulan yang istimewa. Mari kita makmurkan bulan Sya'ban ini dengan banyak amal-amal soleh. Amal soleh, dan kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian juga di dalam Sya'ban yang perlu disiapkan juga adalah mental untuk menghadapi Ramadan. Anda kalau mau kedatangan tamu agung, yang mana tamu itu kalau datang ke rumah Anda, kalau rumah Anda itu jelek bisa direnovasi sama tamunya. Anda mendatangkan tamu agung yang istimewa tamunya. Kira-kira Anda sambut nggak tamunya? Sambut. Lah Ramadan itu tamu agung untuk kita semuanya. Maka sambut Ramadan. Kenapa? Dengan niat untuk beramal saleh. Gak usah muluk-muluk. Saya terawihnya mau saya tambah jadi 60 rakaat, ada usah. 20 istiqomah udah bagus. 20 rakaat nunggu imam rukuk baru ikut salat kok mau nambah jadi 60. Nah, memang terawih itu kan jumlahnya batasannya terakhir unlimited. Yang penting 2 rakaat salam terawih itu. Mau 60 rakaat boleh di sebagian masjid, di bagian orang-orang yang ada di Yaman, di Hadramaut itu salat terawihnya semalam bisa 60 rakaat. Karena masjidnya ada yang buatnya malam, ada yang buatnya di setelah menjelang akhir malam itu ada yang buat terawih jam segitu. Ada orang yang ikut semuanya, di sini ikut, sana ikut, sana ikut. Jadi 60 rakaat semalam. Ya, kalau kita kan belum levelnya begitu. Jadi kita aja amal-amal yang kita bisa mengistiqomahkannya. Kenapa? Amal yang paling bagus itu adalah amal yang kita bisa mengistiqomahkan di dalam amal tersebut. Itu kita persiapan untuk menghadapi bulan Sya'ban. Monggo, Mas Yon, ada pertanyaan yang sudah masuk? Silakan. Mas nak bawa HP ini? Ada mic enggak di sini? Ada. Ada. Mas Yon, maju sini aja, Mas. Bacakan pertanyaannya. Ya, silakan. Ini kalau mau nanya ke admin WA ngaji Senin ya. 08 22 94 kali 3833. Enggak kelihatan Ananis. Ada ya. 3 pertanyaan Mas yang berkaitan dengan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Habib mau bertanya, saya hamba Allah dari Bogor. Ingin bertanya, saya harus mengqadha puasa dan saya lupa jumlah yang saya tinggalkan. Mohon solusinya Habib. Dan bagaimana kalau sudah melewati beberapa Ramadan tapi belum saya qadha? Untuk yang qadha puasa dan tidak ingat berapa jumlahnya, kira-kirakan angka yang paling memungkinkan. Kira-kirakan aja. Ada ijtihad, Anda tentukan. Saya kurang lebih total mungkin 3 Ramadan puasa bolong-bolong, total yang mungkin 30 hari. Ya udah, telepon 30 hari Anda bayar puasa Anda 30 hari. Bayar puasa Anda 30 hari gitu. Nah, setelah itu Anda bayar fidyahnya. Nah, fidyah itu berulang. Jadi kalau Anda setahun Anda punya utang 1 sampai Ramadan berikutnya Anda nggak bayar, maka ada kewajiban untuk fidyahnya. Ini berikutnya lagi, nggak dibayar lagi, ya fidyahnya double. Fidyahnya double, gitu. Itu pendapat yang lebih kuat dalam fikih seperti itu. Namun, kalau utangnya banyak, sudah nggak usah mikir fidyah dulu, dah mikir qadha dulu. Nanti kalau Anda punya rezeki, Anda sedekah beras sekian yang banyak, Anda niatkan untuk bayar fidyah kasihkan ke fakir miskin, gitu aja. Kan? Itu mungkin. Ada lagi? Bismillah Habib. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Ingin bertanya masalah puasa. Alhamdulillah kemarin bulan Rajab saya puasa sampai 17 hari. Itu boleh tidak Habib? Lalu hari ini mau melanjutkan rutinitas Senin dan Kamis. Apakah ada batasan Senin Kamis di bulan Sya'ban? Terima kasih. Untuk Senin Kamis di bulan Sya'ban nggak ada batasan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Memang ada riwayat-riwayat hadis yang menyatakan puasa di pertengahan akhir Sya'ban itu hukumnya haram. Namun ada yang diperbolehkan. Seperti apa? Orang yang wajib puasa. Contoh itu qadha, atau misalkan dia nazar, atau misalkan dia kafarah dan lain sebagainya, puasa yang wajib nggak apa-apa di pertengahan akhir Sya'ban. Ataupun kebiasaan, ya dia sering Senin Kamis, ya udah di bulan Sya'ban dia mau Senin Kamisnya dilanjutkan sampai pertengahan akhir Sya'ban pun dia pengen dilanjutkan, silahkan nggak apa-apa. Atau disambung dengan sebelumnya. Jadi pertengahan akhir kan mulai tanggal 16, disambung dari tanggal 15-nya, gitu. Insya Allah akan dipotong sama teman-teman. Itu nanti akan di-share juga insya Allah. Terakhir. Habib, saya jamaah Raudhah ingin bertanya, apakah ada anjuran khusus untuk berziarah kubur keluarga pada bulan Sya'ban ini, Habib? Ya, jadi bahasa sini nyaderanan ya. Nah, gimana tentang masalah nyaderanan? Nggak ada masalah kalau itu mau dilakukan. Jadi kita kalau pengen tahu hukumnya nyaderanan, kita lihat ziarah kubur itu sendiri hukumnya apa sih? Hukumnya itu boleh-boleh saja. Bahkan sebagian riwayat menyatakan itu hukumnya adalah sunnah. Ketika Anda di bulan Sya'ban ini mau memperbanyak ziarah kubur, silakan aja, tidak apa-apa. Ziarah kubur itu manfaatnya banyak. 1, Anda ingat mati.
Yang kedua, Anda mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, nggak apa-apa. Sama kayak tadi di masa Anas bin Malik, orang-orang itu berbondong-bondong megang mushaf. Silakan. Kalau di Jawa banyak berbondong-bondong ke kuburan untuk nyadranan, enggak apa-apa. Nah, dulu di antara tradisinya para ulama itu, mereka kalau sudah bulan Rajab dari Mekah berangkat ke Madinah. Sya'ban di Madinah dipas-paskan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Nah, itu mereka kembali ke Mekah lagi untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dulu tradisinya seperti itu. Sudah bulan ada yang bilang itu Rajab, ada yang bilang itu Sya'ban, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang ada di Mekah, ada di mana-mana begitu. Nah, itu mengisi waktu-waktu mereka dengan berziarah kepada Rasulullah SAW. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Semoga membawa keberkahan, manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa sallallahu ahwal naftah alaina wa lakum futuhal arifin. Ya faqihna yakum fi din wa alimna wa yakum ta'wil wa hadina wa yakum ila sama'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alamin bisirril Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.